Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Sabi'. Hadis ingkang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi bani Ausin Ad-Dariyi. Saking Abi Tamim ibni Aus Ad-Dariyi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi ad-dinu an-nasihatu ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu agawe becik utawi nasihat. Kulna matur sapa para sahabat liman kedue sapa, berarti agama itu adalah nasihat bagi siapa? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi kedue Allah wali kitabihi lan kedue kitab Allah wali rasulihi lan kedue rasule Allah wali aimmatil muslimina lan kedue pira-pira pemimpin kaum muslimin wa ammatihim lan kedue wong-wong awam kabeh. Keterangane hadis niki menjelaskan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, para sahabat ngumpul nang salah setunggal majelis, kemudian Kanjeng Nabi dawuh ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat sing teng majelis niku matur, bagi siapa Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi jawab, lillahi bagi Allah, wali kitabihi dan bagi kitabnya Allah, wali rasulihi dan bagi utusannya Allah, rasul-rasulnya Allah, wali aimmatil muslimina dan bagi pemimpin kaum muslim, wa ammatihim dan orang-orang awam atau rakyat mereka. Rawahu Muslim. Pengertianipun nasihat menika adalah, yang dimaksud nasihat di sini adalah penyangga. Jadi agama itu adalah tiang penyangganya agama. Karena pengertiannya nasihat itu adalah tiang penyangga agama. Jenis nasihat yang tadi lillahi bagi Allah niku nggih menika atau yaitu yang pertama beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Berarti percaya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Percaya bahwa Allah itu ada. Dengan cara salah satunya mengetahui sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya. Kemudian tidak melakukan pengingkaran atau ilhad terhadap sifat Allah. Sifat Allah
wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, enggak boleh diingkari. Kemudian mensifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Berarti sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan ini dengan cara apa itu yang tercantum dalam Asmaul Husna ya. Nama-nama Allah itu kan termasuk nama-nama keagungan. Wallahu alladzi la ilaha illa al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu ila akhirih. Itu kan nama-nama keagungan. Taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Berarti meninggalkan maksiat. Ikhlas dalam seluruh amal ketaatan. Kemudian yang terakhir ini mengajak kepada para umat konco-koncone, mengajak kepada sesama muslim dan lainnya untuk mengajak hal-hal yang di atas tadi, berarti beriman, meyakini sifat Allah, mensifati sifat-sifat dengan kesempurnaan dan lain sebagainya. Kemudian nasihat ad-dinu an-nasihatu yang kedua wali kitabihi, bagi kitab Allah, yakni mengimani bahwa kalam Allah itu tidak serupa dengan kalam makhluk. Berarti firman Allah tidak bisa dibandingkan dengan syairnya manusia. Al-Quran itu mukjizat terbesar. Orang Arab dulu kan pandai bersyair, membuat lagu-lagu, membuat nada-nada syair. Tapi syair-syair mereka kalah total dengan Al-Quran. Dan mukjizatnya Al-Quran itu salah satunya tidak bisa berubah sampai nanti hari kiamat. Berubah satu huruf pun itu pasti konangan, ataupun harokatnya dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini kan banyak Al-Quran salah cetak, itu pasti ketahuan. Selanjutnya, dan tidak ada yang mampu membuat sebanding dengan Al-Quran. Kemudian mengagungkan Al-Quran dengan cara mushaf yang dinamakan mushaf itu kan susunan kitab yang dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas atau Al-Quran kan. Itu cara memuliakannya, cara mengagungkannya, memegangnya harus punya wudhu, tidak hadas baik kecil maupun besar. Itu mushaf. Salah satunya mengagungkan Al-Quran. Membaca Al-Quran yang selanjutnya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan baik serta khusyuk dalam membacanya. Makanya ada ilmu Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran salah satunya ilmu tajwid. Jadi membaca Al-Quran tidak angger membaca, makhorijul hurufnya juga ada. Kemudian biar indah lagi ada ilmu at-tartil, ilmu qiraah, ilmu tilawati dan lain sebagainya. Untuk itu salah satu metode membaca Al-Quran biar lebih indah lagi. Al-Quran kalau dibaca orang yang enak membacanya, didengarkan juga sejuk. Kemudian selanjutnya membenarkan apa yang ada di Al-Quran. Semuanya yang di Al-Quran itu adalah dasar hukum Islam. Jadi semuanya benar. Kemudian selanjutnya berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Kan sampean tombo ati enek 5 perkara nih kan. Nomor 1 maca Quran, anger-angen sak maknane. Membaca Al-Quran saja itu sudah mendapat pahala. Apalagi kalau tahu maknanya. Maknanya Al-Quran juga banyak. Al-Quran
Di situ ada namanya juga ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum Islam. Nanti juga ada di Al-Quran banyak kriterianya. Biasanya juz 1, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, itu kalau dalam ilmu Al-Quran itu namanya Israiliyat. Tahu Israiliyat? Israiliyat itu menjelaskan atau nyeritakne tentang Bani Israel. Makanya Bani Israel yang ngawayalan, terus di Al-Quran sendiri itu kan dijelaskan banyak sekali tentang Israiliyat, tentang Al-Baqarah sampai betina, menceritakan Nabi Musa yang diemong bahasa apa? Diasuh oleh Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan, dan Musa yang diasuh oleh malaikat. Akhirnya yang jadi nabi siapa? Musa yang diasuh oleh Raja Fir'aun, dan Musa yang diasuh oleh malaikat menjadi Musa Samiri yang membuat sapi betina untuk disembah umat. Itu salah satu keagungan Allah. Malaikat salah satunya juga berusaha menentang Allah juga itu dengan cara Musa sing kita openane tak asuhe. Itu salah satu keagungan Allah. Yang diasuh oleh raja yang mengaku Tuhan itu yang menjadi nabi. Kemudian wali rasulihi, nasihat bagi rasulnya. Ya, ini dengan membenarkan risalah rasul, mengimani semua yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan, diperbuat dan diputuskan oleh Rasulullah itu menjadi dasar hukum Islam. Qauliyah, fi'liyah dan takririyah, ada juga hamiyah. Qauliyah itu berarti hadis-hadis Kanjeng Nabi yang tertulis, biasanya yang diucapkan, yang didhawuhkan Kanjeng Nabi. Kemudian yang dilakukan Kanjeng Nabi, yang ditindakne Kanjeng Nabi, dikerjakne Kanjeng Nabi, itu namanya fi'liyah. Tata cara makan, tata cara tidurnya Kanjeng Nabi itu menjadi sunnah. Kemudian takririyah, keputusannya Kanjeng Nabi. Contohnya hal yang paling mendasar, tata cara menjadi makmum masbuk, makmum sing keri. Kanjeng Nabi itu selama hidupnya nggak pernah jadi makmum, nggak enak sing jadi wani jadi ngimami Kanjeng Nabi. Jadi ada sahabat sholat terlambat, kemudian tata cara sholatnya ketika terlambat menambahinya ya kayak gini, itu Kanjeng Nabi diamnya Kanjeng Nabi menjadi pedoman hukum bahwasanya yo itu bener. Akhirnya menjadi keputusan makmum masbuk, kalau sholat maghrib keri 2 rakaat maka nambahi 2 rakaat, seperti yang kita sering kerjakan. Kemudian mentaati Rasulullah dan menjauhi larangannya, membela dan mendakwahkan ajaran Rasulullah, memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah, mencintai para sahabat, mempelajari ajaran Rasulullah dan mengajarkannya kepada masyarakat. Engkang nomor sekawan, wali a'immatil muslimina, nasihat bagi pemimpin kaum muslim, yaitu dengan membantu mereka dalam melakukan kebaikan. Pemimpinnya kaum muslim nggih para kiai, para ulama, kemudian mentaati perintah mereka, perintah yang baik dalam hal agama, mengingatkan mereka dengan lemah lembut apabila melakukan kesalahan, karena pemimpin juga manusia. Al insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kemudian yang selanjutnya wa ammatihim,
dan orang-orang awam atau rakyatnya para pemimpin, memberi petunjuk pada hal yang membawa kemaslahatan dunia akhirat. Berarti ngaji, ngaji itu kan membawa kemaslahatan kan. Intinya para kiai itu gak enak yang menyesatkan para santri-santri ini. Rata-rata mengajak kepada kebaikan. Ayo tak ajak bareng mlebu swarga. Dan para kiai gak nagih bayaran, ngajak-ngajak kayak gitu. Gak enak. Pasti ikhlas. Dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu para kiai. Para pemuka-pemuka agama. Kecuali kalau kiai-kiai dadaan, kiai-kiai sinetron, bayaran akeh-akeh. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah kepada kebaikan dan mencegah kejelekan. Kemudian selanjutnya menghormati yang tua dan mencintai atau menyayangi yang muda. Yang kecil-kecil menghormati kepada yang tua-tua. Entah itu tua dalam usianya, tua dalam keilmuannya, dan lain sebagainya. Walaupun itu muda, tapi kalau keilmuannya di atasnya, itu juga wajib dihormati. Karena mencari ilmu itu juga susah dan mahal. Jadi ini ngaji ala-ala kan, ala-ala tananul ilma illa bisitatin. Aku lupa. Di situ kan salah satunya intinya mencari ilmu itu juga harus mengeluarkan biaya. Sekolah umum wae bayar larangnya dituruti, neng agama sing mengajak untuk masuk surga itu bayarnya murah, bahkan gratis. Mungkin cukup sekian keterangan hadis yang nomor 7. Sedikit yang saya sampaikan semoga dapat membawa barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Wallahumma afiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.